Halo pemirsa, apa kabar? Saya berada di antara pepohonan pisang yang luar biasa banyak yang tentunya di bumi Indonesia tidak akan pernah kekurangan. Tapi siapa sangka pelepah yang mengering ini bisa dirubah menjadi barang-barang kerajinan yang bernilai ekspor. Nah, di episode kerajinan dari pelepah pisang kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara detail bagaimana pelepah pisang berubah menjadi kerajinan yang begitu menarik. Tentu saja masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Ibu Suci nih. Iya. Waduh, apa kabar Bu? Baik. Ya, ini lagi apa ini Bu Suci? Ini loh, menyiapkan bahan untuk kerajinan ini Mbak. Dari pelepah pisang ini. Iya, Bisa nih Bu. Bisa ini. Ini ternyata bisa Bu jadi Bisa. Ini kerajinan. kan, iya, kita kan sudah ngambil yang memang sudah tidak terpakai gitu. Kita jadikan kerajinan. Daripada biar dibuang ya Bu. Iya. Wah, kalau gitu saya pengen nanya-nanya nih Bu. Bu Suci boleh. ini sudah berapa lama ini bergelut dengan kerajinan dari pelepah pisang ini? Sebenarnya sudah lama juga ya, 3 tahun ini. 3 tahun ya, Bu, ya. 3 tahun ini, cuma untuk 1 tahun pertama itu kita masih belum komersil. Oh, Kita yang pertama ya. Kita masih belajar mempelajari orang-orang desa gitu. Iya, itu yang pertama. Kalau pertama masih belum komersil, masih di kalangan sendiri aja Iya. gitu ya Bu ya. Mungkin eksperimen ya Bu. Iya juga, sambil itu memanfaatkan bahan yang berlimpah gitu loh. Untuk apa gitu ya? Iya. bikinnya ya. Dan ternyata setelah benar-benar menemukan itu setelah tahun keberapa itu Bu? Ya setelah tahun kedua kita kok cuman belajar aja nggak dijual, itu kan ya mubazir juga. Sayang ya. Juga memberikan pelajaran buat teman-teman yang sudah melakukan ini, kok daripada cuman dipakai sendiri, kenapa nggak dipasarkan. Mulai tahun kedua gitu. ya. Iya, Tahun kedua sudah mulai dikomersilkan, dijual gitu ya. Dan ternyata sambutannya bagaimana Bu di masyarakat? Ya alhamdulillah lah, bagus ternyata. Bagus ya. Dan ternyata yang justru yang menyukai kerajinan natural seperti ini nih orang-orang luar. Orang gitu. luar Iya. karena memang bentuknya unik kali ya. Iya, selain itu kan ramah lingkungan, karena kita juga membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih Iya. dengan memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya kayak sampah ya Mbak ya. Kalau sudah seperti ini kan sampah. Iya. Nah, ini Siapa sangka ya. Nah, kita manfaatkan menjadi barang yang berharga. Iya, betul sekali Bu. Kenapa sih tiba-tiba Ibu terpikir bahwa mau bisnis pelepah pisang gitu ya? Ini memang dari dulu hobinya begitu atau bagaimana ya? Sebenarnya enggak juga ya. Enggak Mbak. juga ya? Iya. Dulu itu saya itu pulang ke Bojonegoro, kan asli saya sana. Asli Bojonegoro. Nah, pohon pisang itu kan melimpah di sana. Melimpah ya di sana. Melimpah, terus kalau lihat di lingkungan sekitar yang punya kebun-kebun itu, sukanya itu menebang pohon terus ambil buahnya kan. Iya. Pohonnya ini dilempar Mudah ke begitu sungai. saja. Nah, ini yang menyebabkan banjir kan Betul. gitu. Nah, untuk gimana memanfaatkan yang lebih baik, saya itu bergabung dengan wadah yang namanya PKBM itu, Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat. Oh, kan, di situ. bergabung di situ. Nah, di situ tuh ada teman-teman yang kreatif. Nah, salah satunya memanfaatkan pelepah pisang ini. Nah, Diubah menjadi sesuatu kerajinan. Nah, tapi di situ tuh ya kesannya memang cuma belajar aja ya Mbak ya. Nah, kalau cuma belajar aja gimana nggak dikembangkan, saya memposisikan diri waktu itu untuk memasarkan. Ya jadi nggak gitu. percuma ya Nggak belajarnya. percuma. Sekaligus memberikan motivasi buat pengrajin yang belajar di situ untuk
Kalau ini dipasarkan, ini bisa menjadi income tambahan buat mereka. Nah, mengubah juga mindset mereka. Biasanya orang desa ini kan nerimo saja, ya. Wes apa adanya, dikasih suami itu ya wes itu aja. Nanti saya mau tanya-tanya lebih lanjut ya Bu ya. Nah pemirsa, ini ternyata ya tidak disia-siakan begitu saja oleh Ibu Suci, karena ternyata bisa menghasilkan banyak sekali income yang nantinya bisa untuk memperbaiki ekonomi keluarga, khususnya yang di desa tadi ya. Baik, untuk itu nanti saya akan mengajak Anda lebih dalam menelusuri produksi kerajinan dari pelepah pisang. Tentu saja masih di Spirit Inspirasi dari Tim. Pemirsa, ini saya sedang mencoba membuat ya. Nah, seperti ini. Model tiker-tikeran dulu ya. Ini belajar pertama. Nah, tentu saja di Spirit segmen proses pembuatan kerajinan dari pelepah pisang ya. Bu Suci udah bener nih Bu ya. Oh, udah benar, udah bagus. Nah Bu Suci, sekarang saya pengen nanya bagaimana proses pembuatan kerajinan dari pelepah pisang ya. Tentunya bahan utamanya kan tadi ini ya Bu ya. Ya, dari batang pohon pisang. Batang pohon pisang. Itu pertama diapain dulu Bu? Pertama. Nah, kalau kita sudah nebang batang pohon pisang itu, biasanya kalau kita nebang itu setelah diambil buahnya, jangan yang masih produktif ya. Jangan Jadi ya. kalau sudah udah berbuah itu baru kita tebang. Nah, kalau bisa itu untuk mengelupas pelepah-pelepahnya ini pada hari yang sama waktu kita saat itu tebang. juga Iya, ya? jadi misalnya kita tebang hari ini ya harus segera dikelontoki Itu istilahnya. kenapa gitu. Bu? Seperti itu. Ya tujuannya untuk membuat teksturnya ini tidak berubah gitu ya. Tetap bagus ya? Tetap bagus. Jadi Ya. kalau biasanya sudah 2-3 hari tergeletak gini itu Udah beda ya, Bu? udah beda. Oh. Jadi biasanya agak nanti kalau kering dia lebih apa ya, kalau orang Jawa itu lungset gitu ya, Oh, udah jelek gitu lungset, ya. udah kisut semua Kisut, ya? Nah gitu. Oh, seperti itu. Jadi harusnya waktu harus segar itu ya. Nah, saat itu ditebang saat itu. Nah, kalau bisa Oke. waktu nebang ini jatuhnya ini jangan terbanting banget gitu ya, agak ditahan gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi biar nggak cacat ya. Nah, itu pemerlakuannya untuk membuat ini lebih bagus sebagai bahan baku kerajinan. Oke. Nah, ini setelah itu kita jemur lah, diterik Ini matahari ya? aja. Seperti Iya. ini kita Seperti ini jemur. setelah kita Dibolak-balik, Bu, matahari- jemurnya? Iya. Jadi kalau udah kering bagian atas nanti kita balik, mungkin setengah hari gitu kita balik Balik bagian lagi. bawah. Mungkin 2-3 hari kalau pas musim kemarau itu sudah kering. 2-3 hari sudah Ya, kering ya. kalau musim kemarau Ya, ya, seperti ya. ini. Nah, setelah 2-3 hari benar-benar kering ya Bu ya. Kemudian selanjutnya diapakan? Nah, kita proses dengan menggunakan alat pemipih ya, seperti ini contohnya alat pemipih itu. Kemudian Bu, hasilnya begini ya. Hasilnya begini, nanti setelah itu kita belah jadi dua. Nah, ini saya ingin tahu nih Caranya membelah. caranya membelah Ibu. Caranya membelah itu kita biasanya menggunakan pisau atau cutter. Pisau biasa ya pemirsa, pisau ternyata biasa. bisa tuh Bisa. yang ujungnya runcing gitu ya. Ya, ujungnya runcing untuk membuat belahan dari yang bagian luar dan bagian dalam. Mm-mm. Nah,
Nah, ini kita kalau sudah seperti ini kita pakai apa ya? Pakai naluri ya, biar enggak sobek gitu aja. Jadi memperlakukan dengan hati-hati. Hati-hati. Oh, itu seperti itu. Ya, karena dia dalam kondisi yang kering, dia mudah untuk sobek. Itulah karakter dari pelepah pisang itu. Makanya harus ada perlakuan khusus. Nah, seperti ini contohnya yang perlakuan pelepah yang mudah sobek itu seperti ini. Oh iya. Nah, berarti proses untuk gedeboknya sendiri atau pelepah pisangnya sudah ya Bu ya. Nah sekarang bisa nggak Bu dikasih tahu membuat salah satu aja kerajinannya? Ya. Apa nih? Kita mau bikin apa nih? Ini kita bikin kotak tisu aja ya. Kotak tisu. Kita membuat kotak tisu itu biasanya kita siapkan dulu polanya ya. Kita pakai kardus, bisa kardus bekas, bisa kardus minuman mineral gitu. Kita nggak pakai ya Bu ya. Kita buat pola dengan ukuran yang sesuai kita inginkan. Nah setelah terjadi pola itu kita tempel dengan pelepah pisang. Jadi setelah tadi dipola, terus dibentuk dulu ya Bu ya? Iya. Ditempel-tempel dengan lem gitu? Iya, ditempel dengan lem. Tapi untuk yang bagian dalam jangan dibentuk kotak dulu. Jadi ditempel dulu yang bagian dalam biar mudah ya. Oh, yang dalam ditempel dengan pelepah pisang dulu biar mudah, memudahkan kita untuk merekatkan itu dengan kuat kan, karena kalau nggak merekat dengan bagus kan ada gelembung-gelembungnya. Oh gitu. iya, biar rapi ya Bu. Biar rapi, kita rekatkan dulu bagian dalam dengan menggunakan pelepah pisang bagian dalam yang kita belah tadi itu. Nah, yang bagian dalam itu. Nah, setelah jadi barulah kita bentuk menjadi kotak tisu itu. Baru ditempel sisi-sisinya ya. Ditempel sisi-sisinya. Itu lemnya menggunakan lem apa Bu biasanya? Lemnya kita untuk merekatkan ke kardus itu menggunakan lem tembok ya. Lem tembok yang putih ya Bu? Tembok yang putih itu mereknya terserah, yang penting lem tembok yang itu putih, yang putih. Nah itu merekatkan, setelah direkatkan itu kita nggak bisa langsung membentuk menjadi kotak ya, karena lem itu agak membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pengeringan. Jadi setelah terekat kita diamkan mungkin 1 malam. Oh, 1 malam dulu. Jadi setelah agak keras, mengeras gitu, barulah kita besoknya kita bentuk polanya itu kita bentuk menjadi kotak. Memberi kesempatan lem untuk kuat dulu karena dengan model lem yang berbasic air itu tadi, itu dia merekatnya membutuhkan waktu lama, dan juga kalau langsung dibentuk itu nanti tidak rapi, bentuknya nggak rapi karena dia masih basah kan, dari kardus kalau kena basah kan kurang rapi gitu. Nah untuk itu kita biarkan dulu, jadi kita bikin pola banyak-banyak dengan tempelan banyak ya di dalamnya, tidak habis. Nah besoknya baru kita kerjakan untuk pembuatan kotaknya itu tadi. Setelah kotak terbentuk, barulah dilapisi dengan lapisan luar yang bercorak seperti ini. Lapisannya kita ambil dari pelepah pisang bagian luar atau bagian dalam ini? Ya, bagian luar untuk memberi corak kan, karena yang bagian dalam kan polos biasanya kan. Jadi yang luar ini untuk memberi corak atau warna gitu. Ditempel di sekitarnya, sekeliling sampai atas bawah itu semuanya ini ya Bu ya. Nah ini sudah jadi ditempel ya, seperti ini ya Bu ya. Kemudian kita bikin tutupnya. Nah tutupnya pun dengan pola yang sama ya, kita kasih lubang. Nah ini pemirsa tadi hasilnya. Ini yang bagian dalam sudah full, bagus sekali. Ini teksturnya kelihatan, sedangkan ini bagian penutupnya ya. Keren kan? Sudah jadi deh. Ini sudah nggak pakai dicat atau dipernis lagi? Pasti. Iya, kalau pelepah pisang itu pasti harus ada finishing, karena untuk menghilangkan jamur juga. Biasanya pakai apa Bu untuk finishingnya? Kita menggunakan produk yang berbasic air juga, karena untuk menghindari zat-zat kimia yang berlebih gitu. Ini apa biasanya, cat biasa atau apa itu, pernis ya? Kita menggunakan propan ya. Kalau di sini itu semacam pernis tapi dia berbasic air. Jadi dia bisa berbasic glossy, tapi
Zat kimianya sedikit. Sedikit. Oh, iya iya iya. Sekaligus untuk menghilangkan jamur-jamurnya. Itu pakai proses pengeringan ya? juga, dan kita menggunakan sinar matahari. Sinar matahari lagi. Wow. Seperti ini nanti tinggal di glossy ya? Ya, di glossy. Nah pemirsa, itulah tadi bagaimana proses pembuatan mulai dari pengolahan medianya ya, pelepah pisang ini sampai kemudian bisa dijadikan salah satu kerajinan tempat tisu seperti ini. Cantik kan? Nah, sekarang saya mau siap-siap mengajak Anda untuk membedah tentang analisa usahanya. Kalau kita sudah sukses membuat produknya, bagaimana analisa bisnisnya? Tunggu sesaat lagi, tentu saja masih di Spirit, inspirasi dan iman. Baik pemirsa, sekarang kita masuki segmen analisa usaha ya. Nah,